Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 16 Oktober untuk IHSG ditutup merah minus 0,44% ke level 6.896. Untuk IHSG tadi sempat naik sih, nyentuh resisten, gagal breakout, turun juga ke area support, cuman ya masih bertahan di atas ini ya, 6870-an. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas itu. Kalau secara teknikal masih ini konsolidasi di range area antara 6870-an sampai 6970-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 16 Oktober ini kita bisa lihat barang-barang secara keseluruhan yang paling banyak dibeli asing itu Telkom. Telkom hari ini aslinya masuk 120,8 M. Selain Telkom, untuk hari ini aslinya juga masuk di SGER, Adaro, UNTR, JSMR ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Gotoh. Gotoh hari ini aslinya keluar cukup banyak, net sell 100,9 M, dan untuk Gotoh hari ini cukup rame ya, cukup fluktuatif, cukup volatile juga tadi untuk pergerakannya. Nilai transaksinya 1,2 triliun, jadi emang hari ini untuk Gotoh cukup rame. Selain di Gotoh, untuk hari ini aslinya juga keluar di ASI, Bank BRI, Bank Mandiri, AMMN ya, keluar di saham-saham big cap sih, kemungkinan itu yang bikin IHSG merah. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia sebagian besar, bukan sebagian, nah ini semuanya merah ya. Kalau di RTI, malah untuk Nikkei ini turun 2% lebih. Dan untuk indeks US-nya minggu lalu ditutup ya merah sini 2, malah untuk Nasdaq minus 1% lebih. Jadi untuk besok, karena hari ini di IHSG yang masuk juga lumayan banyak, semoga aja masih bertahan ya di atas 6870-an. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan naik sih di awal market. Lihat aja nanti untuk indeks US-nya gimana ya. Kalau untuk indeks US-nya jelek banget, misal minus banyak, ya perlu hati-hati untuk IHSG besok. Tapi kalau untuk indeks US-nya ditutup hijau, semoga aja untuk IHSG masih bisa hijau di awal market. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Gotoh yang tadi sempat ke 54 ya untuk harga terendah hari ini. Untuk saham Gotoh sempat melewati 60, jebol support, cuman ditarik naik lagi, jadi harganya masih dijaga nggak ke 50 ya. Kalau sampai tidur di 50, sebenarnya dengan market cap sebesar Gotoh ya sayang ya, kecuali nanti habis di 50 tidur malah apa itu, selain stock split itu malah ngeri ya. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana, siapa yang jaga harga di saham Gotoh. Untuk aslinya sendiri sih net sell ya 100,9 M. Untuk aslinya net sell 100,9 M, masih keluar untuk aslinya di saham Gotoh. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini yang jualan AK ya. AK versi asing net sell 189,2, padahal AK kan AVG-nya di atas, berarti ini cut loss atau gimana ini untuk AK di saham Gotoh ya. Mungkin buat teman-teman yang punya pendapat bisa tulis di kolom komentar. Selain AK hari ini yang keluar untuk aslinya YJ, cuman yang distribusi paling banyak AK. Untuk nilai transaksi AK versi asing juga lumayan gede hari ini, 321,4 M. Yang nampung BK, CC, ZP, YO. Yang nampung sih brokernya cukup banyak ya. Tapi nggak sebanyak AK yang melakukan distribusi. Jadi untuk saham Gotoh hari ini didistribusi AK. Untuk lokalnya sendiri netbuy sih, lokalnya sendiri netbuy AK versi lokal netbuy 76,5, AK versi asingnya net sell 189,2 M. Yang jadi market utamanya AK, net sell. Untuk CC, DP, YP ini cenderung MG, ZP ini juga cenderung scalping sih ya. Untuk CC-nya nilai transaksinya 224,6 M, dan netbuy cuma 24 M aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry di saham Gotoh, minat masuk misalnya, karena untuk range pergerakannya lumayan ya. Ya amannya sih buat scalpingan aja. Buat patokan mungkin ini untuk resistennya kan di 69, masih di area sini. Tadi sempat mencoba breakout cuman gagal, dan supportnya di 60. Mungkin kalau besok langsung dibuka merah sih jangan buru-buru entry ya. Mending tunggu aja di area 60-an, atau kalau bisa breakout di atas 69 di volume yang gede ya, mudah-mudahan
bisa rebound. Kalau lihat candlenya aja hari ini sebenarnya perlawanan ke atasnya ini lumayan kuat ya. Jadi kalau langsung dibuka hijau, perhatikan aja level ini apakah bisa konfirmasi breakout di atas 69 atau enggak. Kalau secara teknikal sih seperti itu. Coba kalau kita cek untuk saham Goto hari ini ada news apa? Bank Jago menggandeng Goto, segera luncurkan GoPay. Padahal Bank Jago hari ini naik ya. Sebenarnya sih untuk sentimennya ya harusnya bisa naik ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, ada private placement ini untuk saham Goto di harga 90 ya kemarin kalau nggak salah. Jadi mungkin kalau bisa breakout di atas 69 mudah-mudahan bisa ngejar 82. Ini resisten selanjutnya untuk saham Goto. Misal besok bisa breakout di atas 68, tapi kalau belum bisa breakout sih kemungkinan akan ini konsolidasi di range area 60 sampai 69. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Goto. Mudah-mudahan untuk AK versi aslinya udah nggak distribusi lagi ya. Kalau AK-nya nggak distribusi ada kemungkinan naik sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Goto ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita cek saham AMMN yang hari ini jebol support dan turun lumayan dalam 6% lebih ya. 6,8% ke level 6.150. 6.150 jebol juga ya. Ini 6.500-nya untuk saham AMMN. Tapi di level harga saat ini untuk support terdekatnya di sini. Misal besok masih turun, perhatikan aja area 5.950. Semoga aja nggak jebol ya di bawah itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham AMMN, aslinya net sell ya, keluar hari ini untuk aslinya net sell 43,1 M. Kalau kita cek siapa yang keluar hari ini di saham AMMN tanggal 16 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang didistribusi oleh AK ya. AK yang keluar versi asing net sell 72,1 M. Selain AK untuk aslinya yang keluar ada ZB, YU, kemudian yang masuk CC, BK ya. BK-nya masih masuk hari ini walaupun nggak gede-gede banget. Dan untuk CC-nya juga turun dan masuk ya. Nggak heran ketika harga AMMN turun dalam biasanya CC emang masuk. Tapi hari ini CC-nya masuk nggak gede-gede banget sih kalau dibandingkan dengan nilai transaksinya ya. Jadi cenderung scalping trading untuk hari ini CC di saham AMMN. Lihat transaksi hari ini karena didistribusi. Dan BK-nya juga nggak masuk banyak. Kalau kita cek dari minggu lalu, dalam 1 minggu terakhir, BK-nya masih net buy sih. Tapi CC-nya, BK-nya masih net buy. Sampai hari ini pun masih masuk ya. Mudah-mudahan nggak jebol aja ini area support. Kalau skenario-nya sih, kalau misal turun dulu ya. Turun, uji support, kemudian naik. Mungkin seperti itu untuk saham AMMN. Jadi kalau mau entry ya dekat-dekat ini 6.000 sampai 5.950 lah. Perhatikan aja area situ. Jebol di bawah itu ya bisa pasang antisipasi mungkin kalau yang udah entry di sini ya sedikit di bawah itu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham AMMN. Untuk resistennya untuk level harga saya ini ya ini 6.500 udah jadi resisten untuk saham AMMN. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham PGEO yang hari ini masih ditutup merah minus 1,15% ke level 1295. Jadi ini udah mulai melandai untuk sampai GEO ya. Candlenya nggak terlalu gede sih. Tadi sempat turun ke 1245, cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini PGO tanggal 9 Oktober secara kok sangat tanggal 9. Hari ini tanggal 16 Oktober ya, hari Senin. Secara keseluruhan sih untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede sih ini dibandingkan minggu-minggu yang hari-hari pada minggu yang lalu. Hitungannya hari ini sepi. Market maker utamanya CC, YP, AK ke tiga-tiganya itu cenderung trading ya. Untuk CC nilai transaksinya 38,5 M dan cuma net 600-an juta aja.
yang masuk sama yang keluar hari ini juga nggak beda jauh sih. Mungkin untuk besok akan sideways dulu untuk saham PGEO ya. Untuk support kuatnya sih di sini, misal bisa turun ke 1150 dan sekiranya nggak bisa jebol di bawah itu ya kesempatan ya. Kalau yang mau entry itu besok sih menurut saya lihat transaksi hari ini juga nggak terlalu rame ya, nggak ada yang akumulasi banget, nggak ada yang distribusi gede-gedean, mungkin akan sideways dulu ya di area ini antara 1200-an lah, 1270-an sampai 1340. Kalau kecuali besok bisa breakout di atas 1340 disertai volume yang gede, mudah-mudahan bisa naik, yaitu untuk trading sih ya. Untuk sampai GEO ini untuk saat ini amannya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 16 Oktober, candlenya sih masih merah ya, walaupun tadi sempat naik juga sih untuk saham BRPT, sempat ke area 1160 ya untuk harga tertinggi hari ini. Tadi open gap atas untuk saham BRPT ini, open hijau turun cukup dalam juga, tadi sempat ke 1075 cuma ditarik naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT. BRPT hari ini tanggal 16 Oktober secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini nilainya nggak beda jauh sih. Yang masuk paling banyak CC ini CC versi asing ya. Untuk transaksinya hari ini aslinya net buy, lokalnya net sell, harga sahamnya turun dikit. BRPT ya, hari ini aslinya masuk 28 eman lebih ya. Jadi di distribusi asing, di distribusi lokal ditampung oleh asing. Untuk besok untuk saham BRPT bentar. Mudah-mudahan bisa naik ya. Cuman kalau lihat historinya dari ini ketika nyentuh resistennya, ketika nyentuh pas 1500-an itu kan cenderung turun. Jadi amannya gimana ya? Mungkin kalau lihat 2 hari terakhir ini, hari ini candlenya merah cuman nggak terlalu badan apa ya, ini badan candlenya nggak terlalu lebar, mungkin akan sideways dulu sih untuk besok. Akan konsolidasi dulu, menurut saya sih seperti itu. Kalau misal turun itu support kuatnya ada di 1055. Jadi kalau mau entry dengan nilai yang lumayan gede ya di area sini, cuman ya perhatikan juga ya, jangan semuanya. Ini support kuatnya sih kalau menurut saya untuk saham BRPT. Oke, itu saham BRPT hari ini yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh, mungkin untuk besok sideways dulu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco kemarin nggak bahas ya, nggak kita bahas. Untuk harganya hari ini sih naik 1%, langsung dibuka hijau. Tadi di awal market itu opennya di 1530, sempat ke 1560, cuman ditarik turun. Secara teknikal untuk supportnya karena hari ini berhasil breakout di atas 1500 ya, 1500 ini ya. Untuk besok semoga aja masih bertahan di atas 1500. Kalau secara teknikal sih seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Medco tanggal 16 Oktober aslinya keluar 25 eman lebih. Kalau kita cek dari minggu yang lalu net sell ya 300-an eman lebih. Jadi untuk saham Medco ini cenderung di distribusi asing untuk beberapa waktu terakhir ini, sampai hari ini pun aslinya masih net sell di saham Medco. Yang masuk lokal ya, lokalnya yang masuk LG, PD, DR, IF. Untuk asingnya yang keluar hari ini BK, AK. Kalau kita cek dari minggu lalu BK ya, sampai hari ini pun untuk BK-nya masih terus distribusi di saham Medco. Untuk besok sih kalau buat patokan ini aja ya, jebol di bawah 1500 mending wait and see aja dulu. Tapi kalau masih bertahan di atas itu sebenarnya untuk pergerakan saham Medco ini kadang nggak, agak susah ditebak ya, kadang langsung open gap atas, open gap bawah. Jadi kalau masih bertahan di 1500 semoga aja masih bisa naik, mungkin seperti itu ya. Kalau mau entry ini sih karena udah di area support ya, kalau emang minat entry pasang antisipasi mungkin kalau sampai jebol di bawah 1500 mungkin
Seperti itu ya untuk saham Medco. Untuk level harga saat ini sih amannya buat trading aja sih, ini hitungannya juga udah di atas. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Medco ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini naik cuman nggak arah. Masih ditutup naik, open gap atas, opennya di 2940 ya, naik dikit kemudian turun, ditarik naik lagi. Candlenya merah sih. Kalau kita cek apakah aslinya masih net buy di saham brand hari ini. Brand untuk hari ini tanggal 16. Aslinya masih masuk, ini 16 eman, nggak terlalu banyak cuman dibandingkan minggu lalu ya, hari Kamis Jumat. Brand hari ini tanggal 16 Oktober. Secara keseluruhan sih nggak ada yang akumulasi banyak sih ya. Market maker utamanya MGYP, keduanya cenderung scalping. Untuk MG-nya net sell 16,5 M ya, MG-nya jualan. YP-nya net buy cuma 5,8 M aja. Untuk asingnya yang masuk OD, yang keluar KI. Coba kalau kita cek dari minggu lalu, untuk asingnya yang pegang barang paling banyak OD. Sampai hari ini pun untuk OD masih masuk ya, yang OD masih masuk. Semoga aja besok masih jaga harga. Tapi kalau mau entry ya sebenarnya agak was-was sih, walaupun masih ada kemungkinan naik. Ya, menurut saya sih mungkin untuk besok akan, iya, kalau di sini sih kalau mau entry agak gimana ya, udah ada tanda-tanda ini candlenya merah. Walaupun masih ada kemungkinan naik sih di awal market, menurut saya sih besok seperti itu. Oke, itu untuk saham brand ya. MG-nya sih net sell, tapi karena OD-nya masih jaga harga ini, siapa tahu besok bisa naik. Ya, kalau kita perhatikan coba dari minggu yang lalu, untuk OD 100%, enggak 100% sih, ini hampir seluruh transaksinya itu buy, jadi cenderung akumulasi ya untuk OD. Dan AVG buy-nya untuk OD dalam 1 minggu terakhir ini ada di 2228 ya, 2230, anggap aja seperti itu, 2230. Floating profit lumayan gede sih. Jadi kalau masih turun ya supportnya ini di 2230 ya, jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham brand ya. Kalau turun ya amannya sih buat scalpingan, buat coba-coba di harga saat ini. Ini gap up-nya juga cukup banyak ya, 1, 2, 3 lebar-lebar semua. Takutnya kalau langsung ARB ya eh, semoga aja enggak ya. Oke, itu untuk saham brand. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham STRK yang hari ini turun cukup dalam untuk saham STRK ini. Ya, ARB kah ini? STRK. Ya, hari ini untuk saham STRK, ARB, dan ini yang ngantri di harga overnya nggak gede-gede banget sih, 245.000 lot ya untuk saham yang ARB, hitungannya itu nggak gede-gede banget. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk besok gimana kalau kita cek aja untuk transaksinya hari ini. Untuk STRK. Hari ini tanggal 16 Oktober. Secara keseluruhan sih didistribusi oleh HDZB ya, ada yang distribusi. Untuk aslinya sendiri net buy, aslinya net buy ini 1,5 M, tapi ini HDZB distribusi untuk STRK. Kalau kita cek dari minggu lalu untuk SHPGHD net sell. Dan ini hitungannya kalau kita cek dari 1 minggu yang lalu sih cenderung didistribusi ya untuk saham STRK ini. Jadi kalau lihat candlenya hari ini untuk besok jangan ada kemungkinan open gap bawah ya. Cuman apakah ARB atau enggak kita lihat aja besok. Misal ARB kita hitung coba. Kayaknya sih enggak ya kalau saham ARB. Kecuali distribusi banyak untuk besok. Harga penutupannya hari ini di 228. Kalau ARB maka akan ke level 228 dikalikan 25% ya. ARB-nya berarti
171, kalau besok ARB akan ke 171. Siapa tahu open di harga ARB kemudian mantul naik ya. Ya bisa pasang antrian buy mungkin di area ini 170 ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham STRK. Untuk